kita bersamaan dengan ucapan syukur perayaan Paskah. Kesempatan dan waktu untuk melayani sesama, membagi kebahagiaan atau firman yang memberi petunjuk dan hikmat. Paskah mengajarkan bahwa Tuhan selalu mempunyai rencana indah setelah pergumulan. The same way, gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Selamat sore semua, mama dan kakak dan adik-adik. Kali ini kita beribadah bersama sekaligus dengan arisan. Dan beribadah bersama ini kita memakai liturgi, bukan berarti nanti kalau kita berdoa, kelompok doa dengan memakai liturgi, tidak, tapi kita akan tetap, tapi kebetulan kita bersamaan dengan mengucapkan syukur perayaan Paskah. Jadi kita memakai liturgi. Itu saja pemberitahuan supaya jangan kenapa kok pakai liturgi. Ya kebetulan kita bersamaan dengan perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan kita, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Shalom, selamat malam. Malam. Kakak-kakak dan adik-adik. Senang sekali kita bisa berkumpul 1 bulan sekali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah keluarga Bapak Wayan dan Mama Red di rumah di sini. Di mana untuk beribadah perayaan Paskah bersama. Sebelum kita berdoa dan memulai menyembah Tuhan, mari kita pemanasan dulu. Pemanasan bukan berlari-lari ya, tapi di sini ada permainan puzzle ayat Alkitab. Tidak lama, sebentar saja. Tujuannya apa? Biar hati kita siap untuk konsentrasi atau fokus pada firman Tuhan yang akan kita dengar, yang akan dibawakan, disampaikan oleh Mama Meldi nanti. Dan momen puzzle ayat Alkitab ini kita beri nama game susun kata yang akan dipandu oleh Mama Betty, dan Mama Betty dipersilakan untuk memandu game ini. Terima kasih. Permainan ini akan dibagi 5 kelompok. Nanti saya kasih ayat-ayat Alkitab ini untuk disusun menjadi 1 ayat. Nanti saat penyusunan itu kita hektar ya. Nanti To'o 1 kelompok dengan Pak B, dengan Om Andre, Mama Net dengan Papi ya. Itu terus Mama Mi dengan siapa? Oh ini dibagi 5 kelompok. Om Jeffrey dengan Om Jeffrey berdua. Sudah ayo. Jadi bete dan siapa? Dengan Om Andre. Keluar. Dengan Om Andre. Terus kemudian Papi Mama S dengan Om Liven. Om Wayan. Papi ini. Mama dengan Om Jeffrey. Tahu sah yang jauh Nina. Sudah ya. Dia kesini. Sudah. Mau bertobat nih. Om Liven sendiri. Om Liven dalam bertobat. Sudah, Om Liven pagi sudah. Sudah ya. 1. Sudah. Mau bikin apa ini? Disusun. Itu ada hektarnya. Ini ketemu Kelompok 1 Ini. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini ada tulisan 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Yang mana kelompok 2? Beta dengan Om Wayan. Dengan Om Wayan. Iya, Om Andre dengan ini Pak B. Mama S. Nah, berarti Om Wayan pindah ke sini toh. 3. Kan jadi sisa 1 Om Liven berarti. Om Liven sendiri so.
Om Liven sendiri sudah? Semuanya? Mas ya? Jadi satu sudah betul. Sudah. Om banyak dulu ada kawannya. Jadi itu, jadi kertas Jadi yang Om Wayan- dipegang nanti disusun kalau udah selesai di hektar. 5 kelompok sudah mulai menyusun kata-kata ayat Alkitab. Nanti setelah disusun akan dihektar dan akan dibacakan oleh Mami Ita sonde. masing-masing. Di hektar memanjang. Soalnya kita yang bikin soal. Oh, begitu sudah. Begitu sudah. Ini kelompok 1 ini. Kelompok 1 nih hebat. Kelompok 1 langsung jadi. Jadi ketemu. Jadi seperti kalimat begitu. Kau ini bete majelis. Majelis tahu semua. Majelis Ini senior. hektar. Majelis tahu semua. Majelis senior. Itu hektar kok? Sudah. Sudah. Kan mana ada susun? Begitu, Oh, susun. susun, jadi baca Oh, ke atas ke bawah. Tanya lagi. Oh, dari atas ke bawah. Itu sudah tahu. Ada bikin juga bisa atas bawah juga boleh kayak saya atas bawah sudah sama sah. Sudah hektar sudah. Begitu juga boleh. Sudah. Tiap hari, Ada teman bermain di situ sebetulnya. So, oke. tiap hari kita. Sudah selesai yang di sini sudah selesai Bang Mami sudah? Sudah pegang sudah. Nah, pegang sekarang baca dulu. Baca dulu yang nomor 1. Nah ini kelompok 1. Ini kelompok 1, kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Nah, Ia tidak ada, dia pesan, lihatlah mereka membaringkan dia. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Susunannya sudah. Kelompok begitu 1. Sekarang kelompok 2. kelompok 2. Mama Mei. Kelompok 2. Lihatlah tempat ia dibaringkan, sama seperti yang telah dikatakannya. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sekarang Kelompok 3, kelompok 3. Kelompok Akulah 3. kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itu gampang. Pas. Sekarang kelompok berapa? 4. Toh. Kelompok 4. Mengapa kamu mencari dia yang hidup? Jawabannya, dia jawab sendiri. Ia telah bangkit di antara orang mati, ia tidak ada di sini lagi. Jadi itu kata melekat kepada orang-orang yang datang lihat kubur. Sudah, Dia- saya jelaskan. Aduh. 5. Tetapi yang benar Kelompok ialah 5. bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, dari orang-orang yang telah meninggal sebagai yang sulung. Ini kita tidak pakai yang betul kok salah begitu ya. Tapi untuk yang nomor 1 itu ada di Markus 16 ayat 6. Tuh, nomornya. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Terbalik. Kelompok 2, kelompok 2 itu di Markus 28 ayat 6. Saya yang salah, ini Ia belakang. tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Ini di Mari belakang. lihatlah tempat ia dibaringkan. Nah, Itu yang betul, tiga, betul. yang tiga OnlyFans. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Jangan semuanya OnlyFans. OnlyFans saya Memang benar. ayatnya yang hari-hari ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di antara semuanya nomor 3. nomor 4. Betul. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Betul, kamu coba Andre baca. Mengapa kamu mencari dia yang hidup? Ya. Ia telah bangkit di antara orang mati. Ia tidak ada di sini. Nah, kurang sedikit. Terus yang 5 itu di Lukas 24 ayat 5 sampai 6. Sedangkan yang kelompok 5 itu di 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai orang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi kelompok 3 memang yang paling hari-hari kan kelompok 3. Ini yang kasih ayat saja belum tentu bisa. Ini akhirnya
Ini Tidak. paling apa? Tidak ada yang menang, tidak ada yang ini, semua dapat hadiah. Weh, hadiah bagi hadiah langsung Jadi bagi ya. hadiah langsung. Nih. Kelompok Oleh. satu. Ini Kelompok hadiahnya- satu. Hadiahnya tidak ada apa nama? Besar kecil sama semua. Sama semua. Sama semua. Karena semua sudah baca. Jadi nanti karena semua sudah baca supaya nanti. Mbak itu tinggal beta sendiri. Oh, beli pernak sendiri. Kami ini dengan KJP satu rumah, yang 2 rumah dong ini. Saat ibadah syukur perayaan Paskah keluarga kelompok 2 Batilanga, ada salah satu anggota yang menemui hari ulang tahunnya. Di sini mendapat kejutan kue ulang tahun. Kemudian ditodong juga untuk meniup lilin, tapi tiupnya menggunakan tangan. Kita kipas. Ikuti ya. Selamat ulang tahun Kak Andre. Terima kasih. Aduh, gambar oh, ruangan sambil mungkin kan. Sudah mungkin Tidak apa-apa. Mau susu yang kecil? Kasus Oleh. oh. Lanjut. lanjut sudah. Ya. Tunggu masih apa? Masih grogi. Soalnya masih cium. Masih wawancara. Masih Hadiah BBO. Nggak bisa. memang kita belajar asal ayat Alkitab, memang ada yang salah dan benar, tapi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, semua adalah karena firman Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita, mari kita lanjutkan dengan ibadah perayaan Paskah keluarga kelompok doa Batilanga yang akan kita masuk dalam khotbah dan salam. Marilah kita memusatkan hati kita sejenak. Kebaktian perayaan Paskah keluarga kita ini kita lakukan bukan hanya karena kebiasaan, tetapi karena kita mau merasakan kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit di tengah keluarga kita. Ibadah ini kita buka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita saling memberi salam. Damai sejahtera Kristus telah bangkit. Amin. Semua keluarga bisa bersalam. Yang di luar menderita. Tos. Ya, setelah itu kita lanjut sambil bersalaman, kita lanjut dengan pujian pembuka. Ku menang karena Tuhan kita sudah bangkit. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Taruh sana. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya, kumenang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia
setelah Tuhan kita sudah bangkit, kita akan masuk ke dalam ibadah kita yang ada doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Om Leven. Silakan Om Leven. Mama, saudara semua, kakak adik, kita akan masuk dalam ibadah bersama. Mari kita doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena Tuhan masih memberi waktu bagi kami untuk kami beraktivitas, dan Tuhan boleh mengantar kami masing-masing dari rumah hingga tiba di rumah tangga di tempat ini, pelayan dan mengenai pada anak-anak. Kami akan mulai ibadat kami. Oleh karena itu kami taruh ibadat ini dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Amin. Ya. Setelah doa pembukaan, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dan sekaligus renungan singkat yang akan dibawakan dan disampaikan oleh Mama Melody. Silakan Mama Melody. Shalom. Shalom. Baik, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam perenungan pembacaan Alkitab dan perenungan. Untuk malam hari ini saya mengambil dari Mazmur 138. Mazmur 138. Barangkali ada yang ini. Perenungan ini Bapak Mama, Saudara semua bersyukur secara umum. Kita tahu persis bahwa Yesus sudah bangkit. Tanpa kebangkitan maka kehidupan kita sia-sia. Kita terus ada dalam dosa dan tidak ada kehidupan yang kekal. Untuk itu kita terus bersyukur dalam keadaan apapun. Baik, mari kita membaca dari Mazmur 138. Mama untuk berdiri. Saya baca ayat yang menjorok ke depan, sedangkan saudara baca ayat yang menjorok ke belakang. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. dan menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sebab mereka melepas janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan. Sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Orang yang sombong dikenalnya dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau melindungi hidupku dari amarah. terhadap amarah Engkau musuhku, mempertahankan hidupku. Engkau mengulurkan tangan-Mu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Jangan kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Ya, baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara, kakak adik, saudara semua, salam lagi sekali lagi. Shalom. Siapa yang tidak senang ketika doa itu dijawab oleh Tuhan? Salah satu cara untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita adalah dengan bersyukur. Saya percaya bahwa Tuhan sudah banyak berbuat kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bacaan firman tadi, betapa senangnya Daud mendapati seruannya ditanggapi oleh Tuhan. Ia bersyukur dengan segenap hati akan kasih setia Tuhan. Itu dalam ayat 1 dan 2.
Bagaimana ketika kita diperhadapkan pada suatu pergumulan hidup, sehingga seperti kemiskinan, sakit penyakit, kehilangan jabatan, dan lain-lain. Kita seakan-akan tidak bahagia, tidak ada sukacita, dan kita mulai bersungut-sungut. Di sini firman Tuhan meneguhkan kita lagi, jika kita berhadapan dengan kesulitan hidup, jangan putus asa, teruslah mengucap syukur. Saudara yang kekasih, sekali Dia mengasihi kita, itu berarti selama-lamanya Tuhan mengasihi kita. Atau ketika kita berada dalam pergumulan atau persoalan hidup dan kesulitan hidup, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita lagi. Bukan berarti Tuhan sudah melupakan kita. Karena kasih setia Tuhan yang selama-lamanya menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita sekali, Dia baik kepada kita seterusnya dan selama-lamanya. Itulah yang dikatakan oleh Mazmur 138 tadi. Saudara yang kekasih, pemazmur sungguh mengalami kasih setia Tuhan. Tuhan yang sungguh ajaib, yang selama-lamanya dalam hidupnya, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, selalu menyertai. Kalau kasih setia Tuhan bagi kita seterusnya, apa yang kita harus perbuat? Kita harus bersikap yang bagaimana? Kalau kita punya Tuhan Allah yang kasih setianya tidak berkesudahan. Seperti kata Daud tadi di ayat 1 dan ayat 4. Yakni kita selalu bersyukur pada Tuhan di waktu baik dan tidak baik. Mari kita belajar untuk selalu bersyukur pada Tuhan, karena kasih setia Tuhan terus selama-lamanya bagi kita semua, bagi saya dan bagi kita semua. Penderitaan, kesulitan tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena itu, apapun yang menimpa hidup ini, tetap bersyukur pada Tuhan, karena kita percaya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa tidak tahu. Tuhan tidak tahu. Tidak ada sesuatu peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang Tuhan tidak izinkan. Selanjutnya dalam ayat yang ke-3 dan ke-7 tadi, yang Tuhan mau dari ayat itu, ketika kita berada dalam kesesakan atau pergumulan, persoalan, kita selalu berseru pada Tuhan, karena Tuhan penuh kasih dan Dia pasti akan melepaskan kita, menolong dalam pergumulan apapun dengan cara Tuhan. Apa yang mendorong kita untuk bersyukur pada Tuhan? Apa karena sedang sehat, sedang berkelimpahan berkat, sedang merasa aman, atau sedang dipuji-puji, atau sedang disenangi banyak orang? Itu timbul pertanyaannya. Bagaimana jika kita sedang dalam pergumulan, bahkan sedang dihina, dimusuhi orang? Apakah kita tetap bersyukur? Saudara yang kekasih, sebagai orang percaya, dalam kesukaran hidup, dalam masalah apa saja, dalam beban, adalah saat yang paling tepat bagi kita untuk bersyukur pada Tuhan. Karena kita akan mengalami kasih setia Tuhan justru dalam kesulitan hidup. Jika kita bersyukur karena kasih setia Tuhan, maka dalam keadaan apapun teruslah mengucap syukur. Mari kita terus mengingat akan kasih setia Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu merancang hal-hal yang baik. Selanjutnya yang dikatakan bersyukur itu bermacam-macam. Dari sisi yang berbeda, atau dengan kebaikan, dengan melakukan kebaikan itu juga kita sudah bersyukur. Memaafkan kesalahan orang di saat kamu mampu melakukan balas dendam adalah juga suatu ucapan syukur. Mendoakan orang di belakang tanpa pengetahuan itu juga adalah suatu ucapan syukur. Berusaha berbaik sangka dan menghilangkan prasangka buruk itu juga adalah ucapan syukur. Tetap sabar dan tenang di saat Tuhan membentuk kita, karena rencana selalu sempurna adalah suatu bentuk ucapan syukur. Saudara yang kekasih, saat ini kami mau bersyukur
atas perlindungan Tuhan sampai dengan saat ini, atas keluarga Batilanga, keluarga Happy Family yang Kau berikan pada kami, cinta, dukungan, dan kebahagiaan yang kami alami, kesempatan dan waktu untuk melayani sesama, membagi kebahagiaan atau firman yang memberi petunjuk dan hikmat. Mari kita semua terus bersyukur pada Tuhan dalam setiap keadaan baik maupun tidak baik yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Dan kita yakin bahwa Tuhan terus menyertai kita, seperti ada di dalam Mazmur 23, dia bilang begini, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntut aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Untuk mengamini firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian surat usia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
kita akan berdoa syafaat dan sekaligus doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh Mama Meldi. Sekaligus ada pengutusan dan berkat. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas perkenanan-Mu. Kami sudah beribadah kepadamu, biarlah ibadah kami boleh berkenan padamu. Kami yang ada di sini Tuhan, terus mengucap syukur padamu Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Firman yang kami dengar ini dan kami baca, kami dengar, biarlah boleh menjadi panduan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk kami menikmati kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah korbankan untuk kami. Bersyukur kepada Tuhan. Pada saat ini kami terus mendoakan keluarga Bapak Wayan yang sudah membuka pintu rumah dan pintu hati untuk kami beribadah di sini. Kami boleh bertemu keluarga satu sama lain. Biarlah pertemuan ini boleh menjadi berkat. Pada saat ini juga kami berdoa untuk pertambahan usia Om Andre. Tuhan, ini adalah anugerah daripada-Mu, bukan semata-mata kemampuan kami, tetapi anugerah daripada-Mu. Terima kasih, hanya ucapan syukur dan terima kasih padamu Tuhan. Semua yang ada di sini dengan pergumulannya masing-masing, Tuhan lebih mengetahui keadaan satu persatu. Kedalaman hati kami masing-masing, Tuhan mengetahui. Sambutlah doa kami, Tuhan, dan pergumulan kami, Tuhan jawab dengan cara Tuhan sendiri. Inilah doa kami seperti yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Kami sama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan atas semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami, berkat dan penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami, keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati kesehatan kami, Tuhan memberkati usaha pekerjaan, semoga berhasil. Tuhan memberkati ekonomi kami, Tuhan memberkati relasi dengan sesama dari sekarang ini terus sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita masuk pada pujian yaitu penutup. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dengan dendam ku puji dengan kaki. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Ya, 1, 2, 3. Shalom. Silakan duduk kembali. Ya, masih ada beberapa acara sebelum kita masuk dalam doa untuk bersantap malam bersama. Dan sekaligus acara bebas, yaitu acara arisan yang akan dipandu oleh KBA. Dan acara berikutnya, salam manis Paskah
yang akan disampaikan oleh Ketua Kelompok Doa Batilanga. Kami persilakan. Selamat Paskah untuk kita semua. Kiranya mana Paskah bermanfaat untuk kita semua. Ini mungkin saya bisa ngomong sedikit bahwa tadi renungan Mama Mel itu singkat, bisa kita bilang 2 hal saja. Ada panjang tapi saya ambil 2 hal. Kita semua ini harus rajin bersyukur dalam segala hal. Dalam suka maupun duka, dalam senang, susah, berhasil, dalam ulang tahun, dalam apapun kita harus bersyukur. Karena apa? Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus berkorban sehingga kita bisa rayakan Paskah. Nah, kalau berhubungan dengan Paskah, Paskah mengingatkan kita bahwa setelah kegelapan ada terang. Tetapi yang paling mendasar, Yesus mengajarkan bahwa kalau ada kata mengasihi berarti dia punya kuncinya rela melepaskan kenyamanan demi kebaikan orang lain. Itu dia pun kata kunci. Jadi kalau kita bilang mengasihi yang paling dalam yaitu kita rela melepaskan kenyamanan untuk kebaikan orang lain. Tetapi makna Paskah yang terdalam yaitu yang sempurna, yaitu bagikan sukacita. Jadi kita bagikan sukacita, operasionalnya itu kita bagikan sukacita, kita memaafkan semua orang, siapapun dia, tapi juga kasihilah sesama manusia. Ini saya baca yang poin paling belakang, yang tulisan yang di belakang ini berguna untuk kita semua, pesan untuk kita tahun 2026. Paskah mengajarkan bahwa Tuhan selalu mempunyai rencana indah setelah pergumulan. Semoga tahun 2026 ini menjadi momen untuk bangkit dari luka, mengampuni, dan menebar kebaikan. Itu dia pun operasional itu. Mengampuni, menebar kebaikan, membagikan sukacita, dan sebagainya. Kadang-kala kita mau menebar kebaikan, mau kasih sesuatu, tunggu kalau kita sudah berhasil dulu, punya kelebihan. Padahal yang paling benar itu kasih dari kekurangan, jangan kasih dari kelebihan. Kalau lebih baru kasih itu biasa, yang tidak biasa itu kasih dari kekurangan. Mungkin itu saja. Jadi jangan terlalu pelit. Yang pelit di sini kita melihat bisa lihat. Kita lihat bisa sapa-sapa, pelit itu bisa. Ini kan kita orang bersaudara, kita saling tahu sudah. Open. Coba kita tunjuk sana. Jangan tunjuk orang lain. Kalau tunjuk begini ketemu ada di sini. Yang pelit itu siapa? Jangan tondok-tondok. Kalau tunjuk begini. Jangan tondok-tondok itu pelit. Dan ini kita kalau bersaudara jadi kita omong ini kan untuk enak tau, untuk ini. Tapi yang utama Paskah ini mengajarkan bahwa kita bagikan sukacita. Kita di mana saja kita harus sukacita. Tapi juga memaafkan. Kalau ada salah memaafkan. Tapi yang paling utama mengasihi sesama manusia seperti Om Liven pun tadi. Om Liven pun gampang, Om Liven pun gampang. Oke, baik sudah. Mari kita berdoa untuk makan. Menit siap ke belum kita berdoa makan dulu. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena banyak hal firman Tuhan kita sudah dengar. Kita percaya bahwa 2026 membawa berkat untuk kami semua, khususnya kelompok Doa Batilanga dan kelompok arisan Happy Family. Kami mohon penyertaan Tuhan sehingga kelompok ini boleh berkembang sesuai dengan kasih sayang Tuhan. Saat ini kami akan makan bersama. Mama Net dan Om Wayan menyiapkan makanan untuk kita. Kami mohon berkat sehingga makanan yang kami makan boleh berguna untuk kesehatan kami. Mengampuni kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita makan dulu. Mau makan apa nih? Paling betul. Pak Wayan, ya?
Oh, Don, makan yang mana, Don? Dari KSS semua main. Ya. Ayam goreng. Sepeda yang seksi. Lihat ketong bel dan dia. Dia ada orang ada ibadah tempat sembel. Sonde sudah dari sore, siang. Ini kue lurus. Beli kolak. Harus bergabung bos. Momennya di mana? Manet. Ada sendok buah satu kok untuk taruh ini. Khusus makan ini? Iya, terserah. Tadi kata Om bilang pelit itu banyak orang yang tolak. Jadi siapa? Hah? Jadi siapa yang pelit? Ada orang yang tolak. Itu tahu siapa? Lontak ke dembet aja. Jadi Oma Mami Betty makan. Kita tadi habis ngeprank seseorang. Tidak tahu. Pasti yang bersangkutan bilang begini. Pasti yang bersangkutan bilang ini, aduh kok gak ada yang ngucapin selamat ulang tahun di beta ya. Padahal betanya ulang tahun, gak taunya dapat Kena prank. Bagaimana perasaannya? Tak lucu. Itu lucu betul lah. Gitu nggak datang. Kan rencana kan sudah datang loh. Langsung susah tidak tuh, harus datang loh. Begitu. Soalnya beta ngomong ini doa Batilanga ini. Kena prank. Beta foto yang iya, beta foto ini dia punya yang aslinya masih belum dibakar. Itu gayungnya kolak belum ada. Apa kok gayung? Apa namanya? Sendoknya. Enggak, ini Sendok buahnya. Ya. Nek masaknya udah. Wih, masak banyak. Masih ini lumayan. Ulang tahun dia. Ulang tahun. Ke Andre toh ulang. Oh, ini dia. Aku udah sampai sini Ya? Ya. Mau duduk di sana? Jangan meja. No. Kita punya agenda masih banyak. Yang selesai mari di sini kita gabung kembali. Dihimbau untuk segera merapat ke depan. Pengumuman, ada info-info. Baik. Salam Paskah buat Bapak Mama, kakak adik semua. Selaku ketua minta terima kasih banyak buat Pak Wayan, Mama Net yang sudah bersedia menyediakan tepat dan waktu untuk acara gabungan kelompok doa Batilanga dan kelompok arisan Family. Yang kedua juga minta terima kasih kepada kita semua yang sudah meluangkan waktu kita tinggalkan rumah kita, kesibukan kita untuk perayaan Paskah bersama dalam persaudaraan kelompok doa Batilanga juga kelompok arisan Family. Kita juga berbahagia. Acara sebagaimana Mami Ita ya sudah paham di kelompok acara kedua arisan yang dipandu oleh saya. Kehadiran kita di sini tidak hadir hanya Mama Hilon, Mama Fitri. Mais, Mama Fitri. Kalau Mais ada cucu, jadi kita kelompok doa berbahagia karena ada. Nah, kita sekarang yang sudah ada kita sudah kumpul tetap tarik lotre. Jadi tarik lotre kita sudah tahu di pengaturan main. Saya silakan kepada Mama Yanti sebagai bendahara untuk tarik lotre. Mama Yanti sendiri yang ini sudah mau saya kasih siapa yang tarik. Kalian main pada salah. Beda dapat.
Kocok-kocok sini, jangan sini. Ya. Sini. Ya, semuanya. Belakang ini. Ada request. Satu lagi. Mari ketua yang tarik. Oh, ketua. Ketua terus tarik. Kocok. Tarik. Siapa yang dapat? Aduh, kaitan Rafael Lenggo. Terus yang satunya? Yang satunya Pak Ketua. Pak Tono dapat. Oh, Toh yang dapat. Kasih duit. Berarti kembalikan. Kembalikan ini dalam menunggu. Sudah. Kalau kami tak tetap. Tidak, Toh punya kasih di Susan. Iya, jadi kembalikan. Nanti kita lihat. Ya, nanti Mama Yanti ya. Keluarkan beta. Soalnya masuk kembali Pak Bea punya, Mak Susan punya. Ya, dikasih keluar. Kasih keluar. Ini Mama kita ambil. Sudah Lihat keluar. kasih hadiahnya. Oke. Baik. Jadi tarik lotre. Jadi ya sesuai dengan aturan main. Jadi Toh ambil untuk Ita. Tidak. Tadi itu kocok. Emang susah kan gantung. Sonde, Toh tadi kloter itu untuk atas. Iya, Kita itu. kalau membeli van itu Toh. Iya. Dari kotor 3 ini berkawan. Berkawan. Beta aku curiga. Jadi Tapi yang dapat di sana. Berarti dia hadiah tadi. Jadi nanti ya antara Mama Ita dan Mama Susan Itu hadiah itu. itu nanti Dimasukin berdua diatur. yang kasih kabar Nanti diatur. mau bikin di Mama Ita ke Mama Susan. Terus kemudian Nah. bulan depan itu bisa juga nanti ada di pas Mama ulang tahun. Iya. Masih di situ. Nanti Mama Yanti. Ya gabungan dong. Kayaknya. Mama Yanti, Mei di rumah loh. Mei di rumah. Apanya? Lomba doa. Kalau mau doa ya sekalian kalau ulang tahun toh. Iya. Oh ya sudah sama sekalian arisan sudah. Jadi nanti pas Mama Diambil sudah tuh uang konsumsinya. Jadi Kasusan nama. ketentuan tempat dan tanggal nanti kita mendapatkan informasi. hari Sabtu Pak. Sudah tanggal 9. Tanggal 9. Nanti tanggal 9 di Kampung Baru. Maksudnya Bulan depan di rumah. Tanggal 9. Hari Sabtu. Oh, ulang tahun. Baik. Apa itu Sabtu? Pas Jadi arisan yang kelompok doa juga. Pendeta minta ini pendeta pimpin jam 5 supaya jangan terlalu malam. Ya, dari Kota Kupang jam 5 minta pendeta pimpin jam 5 supaya jangan terlalu malam. Sama kayak yang baru-baru itu juga. Kau tidak bisa apa-apa. Oke. Ya, sampai apa maksudnya supaya Jadi ingat tanggal 9 selesai so Mei. terlalu malam. Oh, ya lain masih mau duduk-duduk terserah gitu. Nanti di grup muat. Yang berikut ini kita punya kelompok ini sudah sebagai satu komunitas. Ini saya, Oma Ete, Oma Lodi, Mam Betty, Mam Susan, kami sudah mempercakapkan ini kita punya. Jadi ini yang kita maksud ini sebagai pionir dalam mendirikan kelompok Doa Batilanga ini. Kami mau usulkan kepada Bapak Saudara kita buat anggaran dasar rumah tangga kita. Sebab ini selain kita hanya berkumpul, tapi ini adalah juga ada satu aktivitas dalam kegiatan sosial. Kita kelompok doa yang perlu melayani dalam, jadi ada selain kita untuk perayaan Natal, Paskah dan hari-hari, tapi juga mungkin kita akan terlibat dalam kegiatan sosial situ bantuan untuk orang sakit, orang duka dan lain-lain. Mungkin nanti Bapak Livi juga ada yang maksudnya. Jadi ada beberapa poin di sini. Kalau umpama di dalam kelompok ini, saya contohkan saya punya diri saya. Kalau ada duka, saya punya saudara-saudara meninggal, apakah itu dibantu atau bagaimana? Ya, kalau saudara kamu harus Dibantu. bantu karena membea kan masuk kelompok. Oh iya, tapi kalau umpama ada suami istri, dia punya ipar, dia punya ini, maksudnya ya ini contoh betul, ini memang betul. Tapi umpama dia punya ipar yang tidak terlibat, betul, ini memang. Jadi ada dia punya ipar, tapi hubungi kita satu persatu lagi kita. Nah, kita bantu juga, kita ambil dari iuran kita, kan begitu. Mungkin juga ada saudara juga yang mau ini. Contohnya saya
Ini tadi labat saudara orang ini sumbang, tapi itu kan belum terbentuk kita punya apa itu. Tapi kita partisipasi. Nah, partisipasi istilahnya. Ini bahasa yang anggaran dasar rumah tangga kelompok Robert. Jadi saya bukan ambil alih ketua, tapi sebagai pionir pendiri ini kita membuat konsep bersama Oma Ete, Oma Lodi, Mama Susan. Tutup, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena Tuhan pimpin kami dalam pertemuan keluarga, baik arisan maupun doa Patilanga. Kami sudah selesai, kami akan kembali dalam rumah tangga masing-masing. Tuhan berkati perjalanan kami, berkati kami ketika kami beristirahat, hingga besok kami boleh berbakti kepada-Mu ya Tuhan. Berkati Om Maya dan Om Nek yang telah menyiapkan tempat bagi kami dan juga menyuguhi makanan dan minuman. Berkati saudara yang membantu mempersiapkan makanan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di sorga. Amin. Shalom. Kue Ulta 11 April 2026 untuk Papi Under alias Papi Andre. Umur panjang, bahagia selalu. Ini kuenya dulu, orangnya belum ada. Kita rencana mau ngeprank. Ini geser kursi sudah. Berdiri sudah. Berdiri. Apa di belakang? Ini sudah di belakang laki-laki. Ada celah-celah. Mari sudah. Laki-lakinya ada celah-celah. Sudah gampang. Sorry Mami, begini supaya maju sini belakang sedikit. Supaya mau Susan ambil ini. Begini. Ada celah-celah, laki-lakinya ada celah-celah. Kita mundur sedikit. Kasih Ray. Kita mundur sedikit. Beda pelihat Gaya bebas ya. Toh ambil celah-celahnya toh. Di celah dia di celah. Gaya sopan atau gaya bebas? Sopan dan bebas. Video dulu. Ini video dulu. Itu sana siapa yang sudah datang tuh? Ini Bendahara. Sudah. Foto dulu. Foto dulu. Selamat Paskah. Selamat ulang tahun Om Andre. Selamat Paskah 2026. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Halo. Salam. Salam. Dong ada pakai baju putih juga tuh. Aduh kasihan. Weh. Nanti baru foto lagi. Tunggu, jangan dong ada pakai baju putih tuh. Oh, Iya, mana nanti. Iya, nanti baru. Kalau sudah foto tuh lo bisa marah. Sudah. Tunggu Oma. Sudah. Masa Re tunggu Oma begini terus. Restu. Tempel doang. Tak tonggak kaki. Tonggak kaki kiri. Ini untuk kalian, Pak Firman sudah di sini. Ini kalian Cukup kosong deh. Cukup di sini bisa toh. sama Ya. satu orang sini. Ah. Satu orang yang sama ya. Ah. Satu orang sini. Trolley bag. Iya, Mama Dor ngomong sudah. Mau ngomong apa ngomong sah. Jangan bisa diarahkan. Jadi ada pegang. Jadi halo. Oh diam-diam aja. Selamat Paskah. Ah, begitu. Pasang jadanya Sudah. Ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe.